Halo Bapak Adrianus Yoga Pranata dan teman-teman, kami dari kelompok L kelas C mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan anggota Rasel, Bagus Sukron, Randy Nugraha, Dionysius Justisio dan IGD Bala Putra akan menjelaskan materi dengan tema kesenjangan antara norma dan konstitusi dalam lingkup konteks UAJY. Untuk pemaparan materinya, saya akan serahkan kepada moderator IGD Bala Putra. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi. Selanjutnya, presentasi akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni rekan Rasel. Rekan Rasel, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bala atas waktunya. Sebelum kami lebih lanjut membahas tentang kesenjangan konstitusi dan norma di lingkup UAJY, saya akan menjelaskan apa itu kesenjangan. Menurut KBBI, kesenjangan adalah perihal yang bersifat berciri senjang, ketidakseimbangan, ketidaksimetrisan. Kesenjangan juga disebutkan sebagai jurang pemisah. Dapat diartikan bahwa kesenjangan adalah jarak, dalam artian lain ketidakseimbangan atau ketidaksimetrisan. Kesenjangan dapat terjadi dari berbagai macam faktor. Contohnya seperti kesenjangan sosial, ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat yang menjadikan suatu pembeda yang mencolok. Dalam kasus ini, kesenjangan norma dan konstitusi dalam lingkup Atmajaya. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari norma. Menurut KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Norma juga disebutkan sebagai aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Di sini saya juga memaparkan pengertian norma menurut para ahli. Menurut John G. Makionis pada tahun 1997, dia menyebutkan norma ialah segala aturan dan harapan masyarakat yang memandu segala perilaku anggota masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, norma adalah sebuah perangkat di mana hal itu dibuat agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Pengertian norma secara harfiah adalah pedoman. Norma merupakan petunjuk atau juga patokan dalam perilaku yang benar dan pantas dilakukan saat berinteraksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Norma berasal dari bahasa Belanda yaitu norm yang artinya patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Ada pula yang berpendapat bahwa norma berasal dari bahasa Latin yaitu mos, bentuk jamak dari kata mores yang berarti tata kelakuan, adat istiadat, atau kebiasaan. Next. Hakikat norma. Dalam sebuah norma, hakikat norma dipandang sebagai rambu-rambu yang dipakai seseorang dalam bermasyarakat. Hal ini sesuai seperti yang saya jelaskan di definisi norma pada slide sebelumnya. Jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma yaitu norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Lalu apa tujuan dan manfaat norma? Tujuan dan manfaat norma antara lain menciptakan kenyamanan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi masyarakat. Mampu mengatur perilaku masyarakat agar selaras dengan nilai yang berlaku, mampu melahirkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, dapat membantu masyarakat dalam mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Tujuan norma sebagai pedoman dalam menjalin sebuah hubungan bermasyarakat, dan lain sebagainya. Lalu apa itu konstitusi? Menurut KBBI, konstitusi disebutkan sebagai segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Dalam hal ini undang-undang dasar dan sebagainya. Konstitusi juga disebutkan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Menurut K.C. Ware, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Maka secara singkat dapat disimpulkan, konstitusi adalah seperangkat prinsip dan aturan yang mengatur suatu negara dan biasanya terkandung dalam suatu dokumen. Oke, baik. Presentasi akan dijelaskan oleh Saudara Bagus.
Baik, terima kasih atas waktunya. Kemudian saya lanjut yaitu tentang persamaan norma dan konstitusi. Norma dan konstitusi adalah sama-sama berbentuk sebuah aturan, sama-sama harus dipatuhi dan ditaati oleh manusia, dan sama memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan keadaan yang lebih teratur dan lebih baik. Kemudian sama-sama terdapat sanksi yang diberikan jika melanggarnya. Next. Kemudian perbedaan norma dengan perbedaan konstitusi. Yang pertama, norma sendiri adalah merupakan aturan yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan pada masyarakat. Yang kedua adalah penetapannya mencakup wilayah yang lebih kecil, karena setiap daerah terdapat berbeda-beda normanya. Kemudian yang ketiga adalah bersifat fleksibel dan tidak ada sanksi yang benar-benar mengikat. Kemudian konstitusi adalah berawal dari kesepakatan pemerintah yang kemudian meminta persetujuan dari rakyat. Yang kedua adalah penetapannya mencakup dalam wilayah yang besar, biasanya dalam satu negara. Yang ketiga adalah bersifat lebih ketat dan mengikat kepada seluruh masyarakat serta ada sanksi yang mengikutinya. Next. Kemudian penerapan konstitusi dan norma dalam lingkup Universitas Atmajaya Yogyakarta. Norma terdiri berlaku di lingkungan Universitas Atmajaya, yaitu sikap berperilaku baik bagi mahasiswa selama mengikuti perkuliahan yang didasari nilai-nilai keatmajayaan, yaitu sikap unggul, inklusif, integritas, dan humanis, baik di lingkup internal maupun di lingkup eksternal UAJY. Next. Kemudian contoh penerapan konstitusi dan norma di lingkungan UAJY yaitu adalah sikap mahasiswa dalam menghubungi dosen. Seperti yang pertama adalah salah satunya adalah bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu menyiapkan diri sebelum pembelajaran ataupun saat ujian praktek ataupun laboratorium. Yang kedua adalah mengembangkan komunikasi dan pergaulan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan universitas. Yang ketiga adalah sopan dalam mengembangkan pendapat dan mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumen rasional. Yang keempat adalah menghindari pemberian uang, barang, atau fasilitas lain, atau nama lainnya adalah penyogokan kepada dosen yang mengarah pada perolehan nilai dan perilaku istimewa. Next. Baik, presentasi selanjutnya akan saya melalui. Selanjutnya, konstitusi yang sudah berlaku di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, mahasiswa UAJ sendiri sejak awal di perkuliahan sudah dibekali dengan pendidikan Pancasila dan konstitusi sebagai salah satu mata kuliah umum yang wajib diikuti mahasiswa. Dengan pembekalan pembelajaran, konstitusi mahasiswa diharapkan menjadi generasi yang tidak akan melakukan tindakan koruptif dalam melakukan masa-masa perkuliahan. Nah, ketentuan di atas atau sebelumnya berdasarkan pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam kurikulum Universitas Atmajaya Yogyakarta sendiri sudah diberikan pada semester awal yang diharapkan mahasiswa memiliki rasa nasionalisme dan cinta tanah air NKRI. Selanjutnya, analisis yang kami dapatkan mengenai norma di lingkup Universitas Atmajaya Yogyakarta yang berdasar atas kebiasaan yang berlandaskan pada nilai keatmajayaan. Nah, dalam kehidupan masyarakat UAJ sendiri, menjalani kegiatan internal dan eksternal kampus dapat dipedomani dengan nilai-nilai keutamaan Universitas Atmajaya yang terangkum dalam sikap unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas. Secara umum, norma secara tertulis dalam kehidupan mahasiswa di Universitas Atmajaya dapat dilihat pada Peraturan Universitas Atmajaya Yogyakarta Nomor 168/KEP/KSDM tahun 2013 mengenai pedoman perilaku mahasiswa. Di dalamnya sendiri berisikan standar perilaku mahasiswa yang diharapkan oleh institusi pendidikan Atmajaya sendiri, yang dapat diterapkan di lingkungan kampus maupun luar kampus. Nah, kaidah norma yang ada di Universitas Atmajaya dapat membantu menuntun mahasiswa ke dalam nilai-nilai keutamaan Atmajaya untuk menjadikan masyarakat Atmajaya menjadi pribadi yang lebih baik.
Analisis norma yang diperoleh yakni dapat kita lihat dari nilai inklusif dari bagian nilai keutamaan Atmajaya yang dimana pada dasarnya merupakan bagian dari norma itu sendiri. Dengan kita seharusnya memandang orang lain itu setara, tanpa adanya diskriminasi karena kita merupakan satu kesatuan keluarga besar Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, contoh lainnya seperti menumbuhkan integritas disiplin, inklusif dalam mengembangkan diri untuk menjadi pribadi yang unggul, serta memiliki kepedulian kepada sesama maupun lingkungan. Contoh lainnya seperti saling menghormati dengan dosen, karyawan atau staf, dan sesama mahasiswa lainnya, dengan menjunjung tinggi nilai kesusilaan baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Oke, baik. Selanjutnya presentasi akan diambil alih oleh rekan saya, Saudara Randy. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak yang diakibatkan akibat kesenjangan norma dan konstitusi. Kesenjangan atau bisa dikatakan ketidaksesuaian antara norma dan konstitusi tersebut akan menimbulkan dampak yang merugikan. Seperti yang pertama, terjadi kecemburuan antara pihak yang mengalami kesenjangan ini dengan pihak lainnya yang tidak mengalaminya. Kemudian yang kedua, terbentuknya kelompok antara mereka yang merasa mengalami kesenjangan yang sama. Yang ketiga, timbul rasa untuk melakukan tindak asusila bagi mereka yang merasakan kesenjangan ini. Beberapa kesenjangan norma dan konstitusi yang terjadi di UAJY, misalnya sudah adanya aturan tertulis tentang waktu lamanya kegiatan mengajar. Namun terkadang, para dosen melebihi waktu tersebut sesuai kesepakatan bersama ataupun tidak adanya kesepakatan. Kasus lainnya yaitu adanya aturan berpakaian rapi dan sopan, namun terdapat kesenjangan antara mereka yang berpakaian seadanya dengan mereka yang berpakaian kelas menengah ke atas, sehingga tanpa disadari ada beberapa orang yang merasa sulit ketika bergaul karena merasa dirinya kurang dalam segi ekonomi, sehingga timbul kelompok antar orang yang mengalami kesenjangan yang sama. Next. Solusi menciptakan keseimbangan antara norma dan konstitusi adalah dengan benar-benar memahami yang mana termasuk kebiasaan-kebiasaan atau norma yang baik dan memahami yang mana termasuk aturan yang dibuat oleh suatu lembaga atau konstitusi. Dengan kita memahami, kita bisa bertindak sesuai dengan kedua aturan tersebut secara seimbang. Selain itu, kita juga mengkritik jika kita melihat terjadi ketidaksesuaian atau kesenjangan antara norma dan konstitusi, sehingga bisa dibenahi ke jalan yang seharusnya. Next. Kemudian, dalam mengerjakan tugas ini, kami melakukan survei dengan metode kuesioner. Target dari pengisian kuesioner ini adalah mahasiswa yang berkuliah di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Berikut beberapa pertanyaan yang kami cantumkan dalam kuesioner tersebut. Yang pertama, apakah kalian paham mengenai konstitusi atau aturan yang berlaku di UAJY? Yang kedua, apakah kalian paham penerapan norma dalam lingkungan UAJY? Yang ketiga, apakah kalian merasa ada kesenjangan antara konstitusi dan norma dalam lingkungan UAJY? Jika iya, mengapa? Yang keempat, menurut kalian, apakah penerapan konstitusi atau aturan dan norma di UAJY sudah berjalan baik? Jika iya atau tidak, apa alasannya? Untuk link kuesioner bisa diakses di bawah ini. Next. Dari kuesioner yang telah kami buat untuk mahasiswa UAJY, kami mendapatkan beberapa jawaban yang terkait tentang kesenjangan antara norma dan konstitusi. Dari semua partisipan yang mengisi kuesioner tersebut, pada pertanyaan nomor 1 dan 2, mereka menjawab paham dengan konstitusi dan norma yang terjadi di UAJY. Sedangkan pada pernyataan nomor 3, beberapa partisipan menjawab bahwa di UAJY sendiri tidak terjadi kesenjangan norma dan konstitusi. Namun ada juga partisipan yang bertanggapan bahwa di UAJY masih ada kesenjangan yang terjadi dengan alasan masih adanya banyak mahasiswa yang bersikap baik hanya demi mematuhi peraturan di kampus. Namun di luar kampus, mahasiswa tetap melakukan perbuatan buruk yang tidak sesuai dengan norma yang baik. Untuk
pertanyaan nomor 4. Semua partisipan menjawab bahwa konstitusi dan norma yang berlaku di UAJ sudah berjalan dengan baik, karena seluruh dosen dan mahasiswa sudah dapat mengikuti dan mentaati aturan yang ada di kampus tersebut. Next. Baik, kita sudah sampai di penghujung presentasi. Nah, kesimpulan dari materi kami kali ini akan dipaparkan oleh Ketua Dion. Dipersilahkan, Dion. Terima kasih, Bala. Maka, dari pemaparan materi dan tanggapan kuesioner tadi, kami mendapatkan kesimpulan bahwa penerapan norma dan konstitusi berjalan beriringan dengan nilai-nilai mulia keatmajayaan yang tercermin ke dalam sikap unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas. Dengan norma dan konstitusi yang dipatuhi, seharusnya dapat mengembangkan pribadi individu yang berpedoman kepada nilai keatmajayaan. Sebaliknya, penolakan kepatuhan kepada norma dan konstitusi yang berlaku di lingkungan Atmajaya dapat mengakibatkan konflik internal maupun eksternal tiap individu dan menjauhi dirinya dengan nilai-nilai keutamaan UAJ. Sekian penjelasan dan pemaparan materi tentang kesenjangan norma dan konstitusi dalam lingkup UAJ. Berikut adalah sumber-sumber yang kami pakai. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.